في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita bekerja, dapat kita beraktivitas, dapat kita beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang berikutnya, dua nasihat tentang pergaulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyiti bi nuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitati bima'il madar." Kalian harus bergaul dengan para ulama dan mendengarkan perkataan hukama, karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah atau ilmu yang bermanfaat sebagaimana dia menghidupkan tanah yang tandus dengan air. Kita juga pernah dulu tapi saya nggak tahu sekarang, tapi biasanya ilmu itu tetap selalu bisa ditempatkan di mana saja. Dulu kami juga ingat waktu belajar di pondok pesantren itu ada 6 syarat seorang murid bisa cepat mendapatkan ilmu dari gurunya. Itu ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Salah satunya disebutkan musahabatul ustaz. Jadi menjadikan gurunya itu sebagai teman dalam berbicara yang kaitannya dengan ilmu. Jadi kalau dia duduk dengan gurunya itu, dia tak ada yang lain yang dia bicarakan kecuali bertanya tentang ilmu dan ilmu. Nah, ini masuk di sini. Alaikum bimujalasatil hukama. Jadi hendaklah kita itu selalu duduk dengan ulama. Ulama itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Apalagi kalau duduknya itu di dalam masjid. Nah, pasti yang akan keluar itu adalah kalimat-kalimat yang baik, pesan-pesan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Beda kalau kita duduk di kedai kopi. Beda kalau kita duduk di kantor. Perbicaraannya pasti berbeda. Tapi ketika kita duduk di masjid, minimal hal-hal yang negatif kita bisa kurangi. Kita akan selalu berbicara berkaitan dengan baik. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, mau izahnya dan lain sebagainya. Kenapa? Itu bekal hidup. Bekal hidup kita. Hati manapun pasti dengan yang baik itu dia pasti akan terima. Beda dengan yang negatif itu, ada sebagian dia menolak dengan sendirinya, tak mau dia terima. Apalagi manusia ini kan hatinya punya level, punya tingkatan. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada yang kurang sehat, dan macam tubuh juga. Tubuh kita ini kan kalau lagi sehat, Masya Allah, semua pun diembatnya lagi sehat. Coba kalau lagi tak sehat, kasih yang enak-enak pun tak mau juga dia. Tanyalah Pak Dokter, tak percaya. Bahkan kadang-kadang coba tengok makanan orang sakit itu apa juga. Bubur kan? Kasih bubur. Kadang-kadang bubur pun tak dimakannya juga. Padahal giginya ada. Biasanya makan bubur itu yang tak bergigi kan, susah ngunyah.
Tapi dikasih bubur, sayurnya yang rebus-rebus, yang direbus. Lauknya tak banyak. Kalaupun ada daging, ya dagingnya paling direbus gitu aja, kasih garam sikit. Tak ada makanan enak, tak terasa enak makanannya. Kadang-kadang keluarga yang datang bawa menjenguk pun bawa buah, tak dimakan juga buahnya. Lagi sakit. Sama kalau hati lagi sakit begitu juga. Hati lagi sakit, ya ilmu tak masuk dia. Makanya perlu disembuhkan dulu hatinya itu supaya nanti ilmu baru masuk dia, ilmu itu cahaya masuk dia. Jadi nasihat itu masuk. Jadi orang kalau lagi bebal itu dinasihatin tak masuk itu. Biarin aja lah dulu dia. Dengan sadar dengan sendirinya baru nanti. Sekali aja tak bergerak, ya sudah biarin dulu. Panggil 2 kali, panggil 3 kali. Tak mau juga, boleh tinggalin aja lah. Orang kita ini kan kadang-kadang manja pula. Nah, jadi harus dihidupkan sendiri hatinya. Nah, hidupkan hati itu dengan 2 hal. Pertama, Al-Quran. Itu penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Diturunkan Al-Quran itu salah satunya untuk menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan semua yang sakit-sakit itulah. Sakit kepala, baca Quran, sembuh dia. Sakit mulut, baca Quran, sembuh dia. Sakit hidung, sakit telinga, apalagi sakit hati. Orang kita sekarang ini cepat sakit hati. Baper. Cepat baca Quran, sembuh. Kalau jarang baca Quran, ya susah. Al-Quran itu banyak kita ni tak menghormati Al-Quran sebenarnya. Banyak kita ni tak memuliakan Al-Quran. Satu contohnya apa coba? Dijadikan Al-Quran itu pajangan. Terus taruh Quran itu sembarangan. Kemudian bawa Al-Quran pun sembarangan juga. Masa bawa Al-Quran taruh keteknya? Kepet di keteknya. Quran tu. Itu kan tak memuliakan Al-Quran. Mau dapat barokah dari Al-Quran, mau dapat ilmu dari Al-Quran, pertama muliakan Al-Quran. Muliakan Al-Quran. Kalau jaga tak usah. Tak usah jaga. Dalam artian keasliannya tak usah diragukan. Pemalsuannya enggak usah dijaga. Kita tak usah jaga, Allah yang akan jaga itu. Tapi eksistensi Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, kita yang jaga sebagai manusia. Bawa Al-Quran. Kalau kami dulu waktu masih belajar Quran itu disuruh dekap sama guru. Bawa Quran, jangan taruh. Sekarang bawa Quran macam orang bawa koran. Gimana nak dapat barokah? Makanya lama ngaji, tak khatam-khatam. Kenapa tak dapat barokah? Kemudian keinginan baca Qurannya lagi pula. Keinginan baca Qurannya itu ingin cepat khatam. Itu masalahnya. Belajarlah sejarah tentang Rasulullah belajar Al-Quran. Rasulullah diajar Al-Quran sama malaikat Jibril berapa tahun coba? Tak macam kita. Kita 2 bulan aja sudah mau khatam. Mana modelnya? Nabi Muhammad itu manusia khusus, kekasih Allah coba. Belajar Al-Qurannya 22 tahun. Dah paham satu ayat, baru turunkan ayat yang lain. Baca dulu, paham apa segalanya, dah paham, baru turunkan lagi ayat yang lain. Baru turunkan lagi surah yang lain. Coba. Tak macam kita. Kita nyari guru, Ustaz, saya mau ngaji, Ustaz. Bisa enggak sebulan khatam, Ustaz? Ketuk kan, ini kepalanya sama Al-Quran. Tak bisa kayak gitu. Belajar Al-Quran itu ada adabnya. Banyak yang harus dipelajari. Dekat sama ulama. Ulama itu yang akan memberikan motivasi buat kita, yang akan memberikan nasihat kepada kita. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit. Kenapa? Karena Allah yang menghidupkan hati yang mati itu. Allah yang hidupkan. Kita ni pun Allah yang hidupkan. Maka dekat sama Allah. Cari redha Allah itu.
Kalau Allah redha, cepat dapat ilmu kita. Allah hidupkan hati dengan cahayanya. Pertama adalah cahaya Al-Quran. Kemudian yang kedua zikir. Menghidupkan hati itu pakai zikir. Dilatih kita oleh para ahli zikir. Macam-macam cara orang berzikir. Cuman melatih diri itu ya, kalau kayak kita ni kan masih orang awam kita ni. Kelas kita masih kelas bawah. Caranya bawa tasbih itu melatih diri. Kalau dah naik kelas, dia dah kelas 2, dia tak pakai lagi apa tasbih, dia pakai tangan aja. Nah, naik kelas 3, dia tak pakai tangan lagi, pakai ingatan. Nah, terus hitungannya bertambah. Level biasa 33. Itu level biasa berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ini naik kelas dia. Yang 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Naik kelas. Jangan tak naik kelas. Lama-lama drop out nanti. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Kata Rasulullah SAW, Allah menghidupkan hati itu pakai nur. Sama dengan cara Allah menghidupkan tumbuhan itu, ya tanah itu dikasih hujan aja, dah pasti tumbuh. Tak ditanam pun tumbuh dia. Apalagi yang ditanam, insya Allah tumbuh karena dipelihara. Itu cara. Jadi ya mulailah dari sekarang cari orang-orang hebat. Kalau di masjid Al-Ikhlas kan ada imam ma'ruf, ada arif. Ini orang-orang hebatnya. Dekat sama mereka, tanya macam mana ngaji, macam mana menghafal, apa hukum ini, hukum itu. Ada pak dokter sini, tanya supaya tak sakit tu macam mana dokter? Karena biar saya kuat ibadah, biar saya kuat puasa. Tanya dokternya. Karena yang sakit-sakit tu pasti dokter tahu. Apalagi dokternya yang paham tentang ilmu agama, ini luar biasa. Tanya sama mereka. Jangan tanya sama pengamen. Tak bisa dia. Kalau untuk urusan sakit, tanya dokter. Kalau untuk urusan hafalan, tanya Pak Imam. Kalau untuk urusan fikih, hadis, tanya mereka. InsyaAllah mereka tahu. Kalau bangunan, tanya arsitek, insinyur. Jadi ada tempatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahli kalau kamu tak tahu. Ya motor rosak bawa ke bengkel. Jangan dia otak-atik sendiri kalau tak tahu, nanti tambah rusak dia. Ini ilmu bengkelnya belum khatam. Baru tengok mobil motornya rusak, otak-atik parah rusaknya ternyata kan. Baru tahu dia. Jadi sesuaikan tempatnya. Kalau memang kita belum punya kemampuan, belum punya keahlian, belajar. Insya Allah semua kita bisa kok. Semua kita bisa jadi ustaz, semua kita bisa jadi imam, semua kita bisa jadi makmum, semua kita bisa jadi insinyur. Kuncinya belajar. Sudah disampaikan oleh Rasulullah berabad-abad yang lalu juga. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau kuasai dunia, belajar ilmunya. Siapa yang mau akhirat, mau masuk syurga, belajar ilmunya. Ada yang mau masuk neraka, belajar ilmunya. Belajar ilmu neraka itu boleh, supaya kita tak masuk ke sana. Supaya kita tak masuk ke sana. Sekarang yang kita cari itu macam mana caranya masuk syurga tak dihitung oleh Allah. Tak dihisap oleh Allah. Itu cara. Biar gampang. Jadi tak perlu lagi kita diperiksa-periksa. Macam mana sekarang caranya masuk masjid, masuk mall tak diperiksa? Macam mana caranya? Tunjukkan aja peduli lindungi masuk tu. Ya kan? Ada kuncinya, contohnya banyak. Coba masuk surga tidak dihisap.
Ada. Mana carinya? Cari dalam Al-Quran, pasti ketemu ayatnya. Kita ni malas nyari. Kalau cari pasti ketemu. Paling gampang cari itu cari di tafsir. Paling gampang. Apapun namanya tafsir cari. Pasti ada dia pembahasan khususiyahnya itu pasti ada cari. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara." Bergaullah dengan para tokoh dan bertanyalah kepada para ulama serta bersahabatlah dengan orang-orang bijak. Itu kawan-kawan kita tuh. Para orang-orang soleh, kawan. Tempat bertanya kita ya pasti orang-orang yang mengetahui tentang agama. Orang-orang bijak supaya kita dapat kalimat-kalimat hikmah sama mereka, kalimat-kalimat baik. Karena salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah bagi umat Islam ini, orang beriman ini lisannya itu. Tugas lisan kita yang bagus sebenarnya macam mana membuat hati itu terenyuh dia. Ketika dia membaca zikir, terasa dalam dirinya bahwa dia banyak dosa kepada Allah SWT. Jadi tidak hanya sekedar bentuknya ucapan. Sama dengan orang berzikir kalimat la ilaha illallah. Itu kan geraknya kan tidak hanya sembarangan. Belajar geraknya ada, teorinya itu ada. Jangan angguk saja. Kan itu dia. Ada sendiri. Maknanya itu ada. Cobalah belajar di Tariqat Naqsyabandiyah Al-Mu'tabarah itu. Pasti ada caranya. Cara angguknya ada, bacanya juga ada. Caranya. Kita main hantam aja semua. Sama aja modelnya udah kan. Nah, tempatkan sesuatu itu sesuai dengan profesi yang ada. Di hadis yang lain juga disebutkan bergaullah dengan para ulama, bersahabatlah dengan orang bijak dan bersahabat dengan para tokoh. Nah, tokoh-tokoh sejarah dan lain sebagainya perlu karena kita ni kelemahan kita di sejarah ini. Kenapa? Karena kita udah malas baca sejarah kita. Nah, makanya banyak tak tahu kita kan sejarah itu seperti apa sekarang. Terutama sejarah tentang dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah itu meskipun sudah berapa abad yang lalu, dia masih relevan sampai sekarang kok. Caranya itu masih. Nah, dakwah bil hal afdal min dakwah bil maqal. Masih relevan sampai sekarang. Dakwah dengan praktek itu lebih baik daripada lewat komunikasi. Praktek aja. Jadi dia, meskipun gayanya berbeda. Contoh sekarang, Jumat Barokah itu. Kan modelnya aja yang ganti kan. Nah, modelnya aja, tapi caranya seperti dulu itu zaman Rasulullah. Di masjid-masjid. Habis sholat Jumat. Macam-macam yang dikasih. Tidak. Kalau sekarang modelnya cuma nasi kotak ya. Nasi kotak atau nasi bungkus lah. Dulu zaman Rasulullah tidak hanya nasi kotak, tidak hanya nasi bungkus, sayur, buah-buahan itu loh. Nah, jadi yang dikasih itu tidak hanya nasi. Sekarang nasi aja, kenapa? Perut aja yang dipikirkan. Nah, coba tambah dia. Nah, ada jeruknya, ada semangkanya, masing-masing lah kasih. Jangan pula satu orang itu dikasih semua. Satu orang dikasih nasi bungkus juga, dikasih jeruk juga, dikasih semangka. Oh banyak betul dapat dari belanja memang. Itu aja. Itu masih relevan sampai hari ini. Cuman gaya aja, model saja diperbarui modelnya. Tapi tetap punya barokah. Zaman Rasulullah juga seperti itu dulu kok. Umar, Abu Bakar, terutama Utsman bin Affan ya zamannya, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya. Gampang. Nah ternyata hasilnya apa? Hasilnya kan luar biasa. Dengan berbagi mereka pun subhanallah. Sebentar Abdurrahman, cobalah tengok Abdurrahman bin Auf. Sejarah pedagang sukses tercepat. Kita Abdurrahman bin Auf. Bentar aja dia masuk di pasar Ukas di Madinah. Bentar langsung sukses. Mengalahkan yang sudah lama di situ coba. Kan luar biasa coba. Kenapa? Ya itu
Prinsipnya yang penting laku. Kasih. Cepat. Makanya cepat laku. Kita ni malas ngasih, makanya tak laku-laku punya kita. Kasih sekali. Bikin surprise. Tetangga. Paling enak tu tetangga sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah ingatkan, karena seringnya Jibril datang kepadaku mengatakan tentang tetangga, kata Rasulullah, sampai aku berpikir, ini tetangga bakal dapat warisan ternyata. Sampai begitu juga. Jadi tetangga. Ini kadang kita sama tetangga say hello pun tidak. Jumpa entah sebulan sekali baru jumpa. Padahal tetangga juga. Tetangga. Paling enak tetangga lah. Gantian. Jangan jadi tetangga yang hanya berharap aja. Ini pasti tetangga ngasih nih. Nunggu ngasih aja. Oh, tak ngasih-ngasih. Tangga tak betul pula ni. Berbagi namanya, gantian. Enak-enak yang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Awwaluha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman terhadap umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang pada suatu saat nanti umat Muhammad ini lari dari ulama, lari dari fuqaha. Sudah ada. Nah, banyak orang sekarang tak mau belajar fikih. Tak mau dia dekat sama ulama fikih. Tak banyak sekarang. Buktilah berarti hadis Rasulullah ni kan. Terbukti sudah. Banyak orang sekarang dah malas dia baca fikih. Alasannya pusing pak kalau belajar fikih. Banyak betul perbedaannya. Ya, tak. Bahkan ada sekarang sebagian ulama su namanya mengharamkan baca fikih. Ini hadis Rasulullah, bukan kita yang bikin hadis kok. Hadis itu haknya Rasulullah. Yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati. Allah menimpakan kepada mereka 3 yang Allah timpakan. Makanya kita jangan lari dari ulama dan jangan lari dari fuqaha. 3 kita akan dapat. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Diangkat oleh Allah berkah. Kita cari nafkah. Makanya kurang terus rasanya. Dapat 500,000 kurang, dapat 1 juta kurang, dapat 1 miliar kurang. Akhirnya apa? Kena OTT jadinya. Itu tak berkah itu. Kena OTT. Operasi apa namanya itu? Itu di dunia. Dah kena dia di dunia. Nanti di akhirat kena juga. Kena lah. Makan punya orang kok tak dikembalikan. Izin juga tidak. Tak berkah. Kenapa? Diangkat oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Tak mau belajar. Tak mau belajar muamalah. Belajar muamalah. Wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Dapat pemimpin yang zalim. Rasakanlah. Mau bikin salah, tak mau dekat ulama, lari dari ulama, lari dari ulama fuqaha. Rasakanlah, dapatlah kezaliman. Wasaliyatu yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling parah ni. Meninggalkan dunia tanpa imannya tak ada. Ini bahaya. Karena syarat utama masuk syurga itu punya iman, meskipun banyak dosa. Iman tak ada. Meninggalkan dunia tak ada iman. Hati-hati.
Sekarang dah zaman munculnya tu, sudah muncul sekarang zamannya. Tak banyak sekarang orang mau belajar. Tak banyak, payah. Bisa dihitung berapa persen. Ya, contoh, ini kita ambil contoh masjid Al-Ikhlas Nirwana Masjid. Ada berapa persen orang Muslim yang tinggal di sini? Sekarang yang ikut ta'lim berapa persen? Pasti lebih sedikit kan yang ikut taklim. Itu bukti sebagian sudah mulai meninggalkan yang namanya ulama dan fuqaha, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hukum. Allah turunkanlah. Ada kerjaan, ada, tapi tak berkah kerjaannya. Contohnya apa? Malas ke masjid. Itu dapat berkah, yang dapat rezeki yang tidak berkah namanya. Kalau rezekinya rezeki berkah, pasti rajin ke masjid ya. Tak masjid. Diajak ta'lim tak mau. Diajak baca Yasin tak mau. Diajak baca surah Kahfi tak mau. Diingatkan baca Quran tak ada waktu. Macam-macam alasannya. Itu bagian dari cara Allah mengangkat berkah dari seseorang hamba. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya yang sudah rajin ke masjid, jangan lupa, masih ada tugas kita, masih ada keluarga, ingatkan keluarga, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting buat kita. Jangan lupa, hidup kita sebentar. Tak apa-apa, biarin anak-anak. Nanti dia akan ganti kita. Kita dah tua, sebentar lagi mati. Tak apa, biarin dia main. Memang waktunya dia main. Yang tak betul tu kalau bapak-bapak ikut main. Kalau dia main biarin, tak apa-apa. Ini jarang Pak. Ada berapa banyak anak di sini? 3 orang ni aja hadir. Ada di luar sikit. Bagus. Biarin mereka main, tak apa-apa. Memang waktunya mereka main. Kalau dilarang main, malah salah kita. Tak apa-apa. Nanti dia ada masanya dia duduk di sini. Ada masanya dia duduk di sini. Jadi nak jatuh tak apa-apa. Nanti kalau dimarahin, dia nanti diingatnya, ini bapak ini pengurus masjid. Dia kasih jumpa saja pasti dia marah sama saya nanti. Makanya lama-lama tak mau dia ke masjid kan. Diajak sama bapaknya, nak ayo kita masjid. Enggak lah, ada bapak itu nanti katanya. Ingat dia, nempel di otaknya. Berbaik aja sama mereka dan dia nanti ada rasanya. Allah yang tumbuhkan rasa itu. Makanya komunikasi itu penting sama siapa. Kalau tak ada dia, sepi masjid ni. Mereka lah yang bikin ramai masjid kan. Senang tengok kayak gini. Dulu kita tak ada mungkin kayak gini kan. Atau mungkin kita lebih daripada itu kali tak. Biasalah namanya juga anak-anak. Alhamdulillah, doakan semoga menjadi anak soleh mereka yang akan memenuhi masjid-masjid nanti pada akhirnya, pada saatnya, pada zamannya. Mereka yang akan isi kajian, mereka yang akan meramaikan masjid dan lain sebagainya. Kalau perlu bawa mereka ramai-ramai ke sini. Kalau masing-masing kita bawa satu kan udah lumayan kan. Banyak sebenarnya tugas kita masih ini, tak cukup hanya di sini saja. Dah 2 itu aja cukup sebanyak-banyak. Yang 2 ni aja payah ni ngamalkan ni. Yang terakhir itu aja, hati-hati itu. Meninggalkan dunia tidak bawa iman, hati-hati. Kunci keselamatan kita di akhirat itu iman tuh. Iman saja kunci kita. Selama masih ada iman, insya-Allah akan masuk surga meskipun transit sebentar. Ya, kalau transit siap-siap bekalnya. Makanya cari yang pertama tadi yang kita sebutkan itu. Cari yang masuk surga itu tidak lewat transit. Kan transit kan pemeriksaan. Orang transit kan pasti diperiksa kan? Pernah transit kat bandara kan diperiksa kan? Tiketnya mana? Barangnya mana? Kan diperiksa dulu tuh. Tapi coba kalau yang tak transit kan langsung aja udah kan? Tren keluar. Itu gambaran di dunia itu sudah ditampakkan oleh Allah. Proses-proses nanti di akhirat.
Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita tutup ada yang mau tanya? Silakan bang. Okey, baik. Al-Quran itu bagusnya taruh di tempat yang tinggi. Kalau kita duduk, dia lebih tinggi dari kita. Kan memuliakan orang itu pasti kita suruh pertama, coba kalau kita memuliakan orang, apa yang kita lakukan? Pak, bapak duduknya situ. Kan nunjuknya pun tidak pakai kelingking loh. Pak, kan Pak ya, atau Pak, tempatnya di mana? Ya kursinya yang lembut kan. Jangan yang kayu keras sakit pontut dia. Dah tua lagi kan. Quran tinggikan sedikit tempatnya. Muliakan Al-Quran. Nah, buku-buku yang biasa taruh sedikit di bawah. Modelnya seperti itu. Coba lihat, kalau yang suka lihat TV kabel, apa namanya itu, Masjidil Haram, coba perhatikan tempat Al-Qurannya itu di mana coba. Tempat Al-Quran itu di atas, digantung, gantung di dinding, tak ada di bawah, di atas rata-rata. Salah satu cara mereka memuliakan Al-Quran. Nah, kita pun tidak berdiam diri, mesti ada respon. Oh, itu di bawah. Kita lah bergerak, Pak. Tolong Pak ya, pesanin raknya yang di atas, nanti saya bayar. Gitu caranya. Jadi ada kontribusi kita satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya nunjuk aja tuh Pak, kan Quran ngapain taruh di bawah? Kata bapaknya, kan belum ada kita lemari atas. Itu motivasinya apa ya? Ayo cepat muncul. Jadi ketika ada kritik mesti ada solusinya, cepat keluar, cepat respon. Itu cara, Pak. Makanya saya bilang tadi, kita ini banyak kita melalaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama. Kalau kita tak muliakan Al-Quran, Allah pun tak muliakan kita. Perwakilan Allah di bumi itu kan Al-Quran. Muliakan Al-Quran, sayangi Al-Quran, jaga Al-Quran. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran itu. Pertama, jaga kemuliaan dan kesuciannya. Makanya di Al-Quran itu ada tulisan, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh kalau kamu tidak suci. Sentuh aja tak boleh. Uduk dulu, baru pegang Al-Quran. Orang jangankan pegang Quran, mau baca doa aja, adabnya itu pertama uduk dulu, kemudian menghadap kiblat, angkat tangan, mulailah dengan alhamdulillah, sebut nama Rasulullah SAW, baru minta punya kita, terakhir punya kita itu mintanya. Baru ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baru dia. Silakanlah anak-anak muda ni, jangan TikTok aja mainnya. Dikit-dikit TikTok. Kita dunia ni kalau tak kita atur, repot kita. Diatur kita sama dunia ni habis. Okey, ada lagi yang lain? Cukuplah ya. Nah, ingat-ingat yang kita bahas tadi itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan. Pekan depan berarti kita libur ya. Saya dampingi UAS dari tanggal 28 sampai tanggal 31. Nah, hari Sabtu itu tanggal 29 ya. Kita libur. Nanti Pak Imam lah sama Ustaz Arif ganti.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون